Hello everyone, welcome back again with me Rinto Lina Bortomeang with NPM 25412049. Baik, hari ini saya akan membahas tentang konsep of the monetary system atau konsep sistem moneter. Mungkin kalau kita dengar kata sistem moneter kedengarannya agak berat dan teoritis. Tapi sebenarnya topik ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari karena berhubungan dengan uang, bank, tabungan, pinjaman, transfer, sampai inflasi. Jadi, secara sederhana, sistem moneter adalah sistem yang mengatur bagaimana uang digunakan, diedarkan, dan dikendalikan dalam suatu perekonomian. Di dalam sistem ini, ada beberapa komponen penting, seperti uang itu sendiri, bank sentral, bank umum, dan kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar. Nah, kenapa sih sistem moneter itu penting? Karena without a monetary system, economic transaction will be very default. Tanpa sistem moneter, orang akan kesulitan melakukan jual beli secara efisien, menyimpan kekayaan, atau bahkan menentukan harga barang dan jasa. Sekarang, saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu tentang uang. Dalam perekonomian, uang adalah suatu yang diterima secara umum untuk melakukan pembayaran barang, jasa, atau kewajiban. Jadi, uang itu bukan cuma kertas atau logam, tetapi apapun yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran. Nah, uang punya beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama adalah medium of exchange, yaitu alat ukur. Ini berarti uang dipakai untuk membeli barang dan jasa, sehingga kita tidak perlu lagi sistem barter. Bayangkan kalau kita mau beli nasi, tapi harus tukar dulu dengan buku atau sepatu. Tentu akan repot sekali. Lalu fungsi kedua adalah unit of account, yaitu sebagai satuan hitungan. Artinya, uang membantu kita mengukur nilai suatu barang. Misalnya, kita tahu harga satu buku Rp50.000, harga makanan Rp20.000, dan ongkos transportasi Rp10. Jadi, uang memudahkan kita membandingkan nilai berbagai barang. Fungsi ketiganya adalah store of value, yaitu sebagai penyimpan nilai. Maksudnya, uang bisa disimpan sekarang dan digunakan nanti. Misalnya hari ini kita menerima uang, lalu sebagian kita tabung untuk kebutuhan minggu depan atau bulan depan. Walaupun begitu, uang sebagai penyimpanan nilai tidak selalu sempurna, karena nilainya bisa menurun akibat inflasi. Jadi, kalau harga-harga terus naik, uang yang kita pegang bisa membeli barang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas jenis uang. Secara umum, ada uang komoditas atau uang fiat. Uang komoditas adalah uang yang punya nilai intrinsik, misalnya emas atau perak. Sedangkan uang fiat adalah uang yang nilainya tidak berasal dari bahan pembuatannya, tetapi diakui dan diterima secara hukum serta dipercaya oleh masyarakat. Di zaman sekarang, uang yang kita gunakan sebagian besar adalah fiat money. Jadi, uang kertas yang kita pegang itu bukan bernilai karena kertasnya mahal, tetapi karena negara menetapkannya sebagai alat pembayaran yang sah dan masyarakat percaya pada nilainya. Nah, di sini muncul konsep trust atau kepercayaan. Menurut saya, ini salah satu bagian yang paling penting dalam sistem moneter. Sistem moneter bisa berjalan kalau masyarakat percaya bahwa uang yang mereka pegang akan tetap diterima untuk transaksi. Kalau kepercayaan itu hilang, maka fungsi uang juga bisa terganggu. Berikutnya kita masuk ke peran bank sentral. A bank central is a public institution that manages a country currency and control the money supply. Jadi, bank sentral adalah lembaga yang punya tanggung jawab besar dalam mengatur peredaran uang di suatu negara. Kalau di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Tugas utamanya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam teori umum, bank sentral berperan mengelola uang yang beredar, menjaga stabilitas harga, dan memastikan sistem pembayaran tetap berjalan dengan baik. Bank sentral juga menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Misalnya, ketika ingin menambah jumlah uang beredar,
Bank sentral dapat melakukan pembelian surat berharga atau membuat kondisi pinjaman menjadi lebih longgar. Sebaliknya, kalau ingin menekan jumlah uang beredar, bank sentral dapat mengambil kebijakan yang lebih ketat. Tujuan akhirnya biasanya adalah price stability atau kestabilan harga. Karena kalau harga tidak stabil, masyarakat akan kesulitan merencanakan konsumsi, tabungan, dan investasi. Setelah bank sentral, kita bicarakan tentang bank umum. Bank umum adalah lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Jadi, saat kita menabung di bank, bank tidak hanya menyimpan uang itu, tetapi juga menggunakan sebagian dana untuk kegiatan pembelian kredit. Disinilah muncul hal yang sering membuat orang kaget, yaitu kenyataan bahwa bank bisa menciptakan uang. Mungkin banyak orang yang berpikir bank hanya menyimpan uang yang sudah ada, tetapi dalam sistem modern, bank create money through lending. Misalnya, seseorang meminjam uang 50 juta rupiah dari bank. Ketika pinjaman itu disetujui, bank akan mengkredit rekening pinjaman sebesar jumlah tersebut. Pada saat itu, simpanan baru muncul di rekening dan itu berarti uang baru telah tercipta dalam sistem. Jadi, sebagian besar uang dalam ekonomi modern sebenarnya bukan uang tunai, tetapi uang dalam bentuk simpanan di bank. Ini menunjukkan bahwa bank umum punya peran yang sangat penting dalam sistem moneter. Lalu, bagaimana bank bisa melakukan itu? Di sini kita masuk ke konsep functional reserve banking. Sistem ini berarti bank tidak harus menyimpan seluruh dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk tunai. Bank hanya menyimpan sebagian cadangan, lalu sisanya bisa dipinjamkan kembali. Karena proses ini berlangsung terus-menerus, maka dari satu simpanan awal bisa tercipta uang tambahan dalam sistem ekonomi. Jadi, perbankan punya efek besar terhadap money supply atau jumlah uang beredar. Tapi ini juga berarti sistem perbankan harus dijaga dengan baik. Kalau terlalu banyak pinjaman tanpa pengawasan, bisa timbul risiko inflasi atau ketidakstabilan keuangan. Oke, sekarang kita bahas tentang money supply. Money supply adalah jumlah total uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Ini bisa mencakup uang tunai yang dipegang masyarakat, serta saldo simpanan yang dapat digunakan untuk transaksi. Jumlah uang beredar sangat penting karena mempengaruhi banyak hal, seperti inflasi, konsumsi, investasi, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kalau uang beredar terlalu sulit atau sedikit, masyarakat dan perusahaan bisa kesulitan bertransaksi atau memperoleh kredit. Tetapi kalau uang beredar terlalu banyak, harga-harga bisa naik terlalu cepat. Jadi, bank sentral harus menjaga keseimbangan. Tidak boleh terlalu longgar, tapi juga tidak boleh terlalu ketat. In economic, balance is very important. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sistem moneter sebenarnya sangat dekat dengan kita. Saat kita menabung di bank menggunakan ATM, transfer lewat mobile banking, membayar menggunakan QR, atau menerima uang dari orang lain, semuanya merupakan bagian dari monetary system. Begitu juga saat seseorang mengambil KPR, pinjaman pendidikan atau kredit usaha. Itu juga terjadi dalam kerangka sistem moneter. Begitu juga saat seseorang mengambil KPR, pinjaman pendidikan atau kredit usaha. Itu juga terjadi dalam kerangka sistem moneter. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, cicilan pinjaman bisa menjadi lebih mahal. Ketika inflasi naik, uang saku yang sama mungkin membeli barang yang lebih sedikit. Jadi, meskipun istilahnya terdengar akademik, sistem moneter sebenarnya hadir dalam aktivitas sehari-hari. That is very understand the monetary system is very useful, not only for economic but also for ordinary people. Kalau saya simpulkan, sistem moneter adalah sistem yang mengatur uang dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan uang dalam perekonomian. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Bank sentral berperan menjaga kestabilan moneter dan mengelola jumlah uang beredar, sedangkan bank umum berperan dalam penciptaan uang melalui pinjaman.
Akhirnya, kita bisa memahami bahwa uang bukan hanya alat pembayaran biasa. Uang adalah bagian dari sistem besar yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Okay, I think that's all for me. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.